Halo, assalamualaikum. Video kali ini kita ngobrol santai aja ya. Sesuai judulnya, saya bilang hati-hati, bukan dilarang atau bukan jangan ya. Jadi ceritanya, teman-teman mungkin pernah lihat video unboxing dari smartphone ini beberapa bulan lalu. Sampai saat ini, smartphone ini belum pernah saya pakai lagi. Karena setelah saya ngobrol dengan teman reviewer lain, dia juga ngalamin hal yang sama, tapi bukan Note 8 ya, yang dia beli yaitu Galaxy S8 atau S9. Ya, kemarin ngobrol lagi sama Arinis, jadi dia cerita pengalamannya sama ketika beli smartphone itu, unboxingnya senang tuh dia tuh. Kemudian ternyata pas dites, air sensornya nggak jalan. Kalau punya saya lebih parah lagi, sama heart rate sensornya yang nggak jalan ya. Dan teman-teman waktu di video unboxing juga udah pada komen tuh, itu mah rekondisi Iya, mau nggak mau juga saya jadi rada-rada mikir, bener nih kayak rekondisi. Setelah ngobrol sama Arinis, lalu dirunut lagi nama tokonya, kayaknya sumbernya sama. Nggak tahu ini toko yang nakal atau suppliernya. Yang jelas, Arinis udah sampai ke service center, dan kata service center barangnya bukan barang baru. Nah, kalau saya belum ke service center saat ini karena masih PPKM, dan dulu juga males sih kalau nggak mendesak banget ke service center Samsung, ruangan ber-AC, dan orangnya cukup rame, rada-rada takut aja sih. Nah, ini adalah Note 8 yang saya beli, 5 juta dulu harganya, makanya nggak curiga. Pertama karena seller tempat saya beli adalah seller langganan saya sebetulnya. Sempat berapa kali beli barang-barang lama di seller itu, kemudian sempat juga kontak-kontakan karena sellernya minta buat di unbox atau di review barangnya, dipinjemin ke saya akhirnya beberapa kali juga. Makanya ketika lihat dijual di harga 5 juta, sebetulnya nggak terlalu murah juga ya 5 juta, tapi udah turun banyak kalau dibandingkan dulu. Saya langsung order dan udah ngobrol juga sama sellernya gimana nih solusinya. Dia cuma bisa bilang nanti mau dicek dulu katanya. Karena kan saya nggak tahu juga salahnya di sellernya atau di suppliernya atau di mananya. Tapi ya udah mengambang, tidak ada update lagi. Dan setelah beberapa bulan ini baru dinyalakan lagi nih smartphone-nya. Padahal saya sudah beli nih casing yang super slim kayak gini karena memang beneran mau dipakai tadinya. Note 8 ini belum pernah saya coba, dulu Note FE ya terakhir. Habis itu loncat ke Note 9, Note 10 Plus, kemudian Note 20 Ultra kemarin. Nah, ini cukup compact dan juga lengkap banget sebetulnya hardware-nya. Ada iris sensor di depan, ada LED notifikasi, ada heart rate sensor di belakang, ada fingerprint scanner-nya di situ, kameranya sudah 2. Tapi kalau misalkan ternyata sensor-sensornya nggak jalan, kan jadinya tanda tanya juga ya. Makanya saya bilang hati-hati. Kamu pastikan dulu ke sellernya, kalau ada apa-apa bisa retur. Jadi kamu bebas dari masalah, termasuk masalah ke service center di zaman sekarang ini yang ya hindari kerumunan lah ya. Jadi kalau ada apa-apa balikin ke seller, kalau seller mau kayak gitu baru boleh lanjut transaksi ya. Ini S Pen-nya masih nyala nih. Kita bikin screen write, sorry. Tuh, masih bisa. Saya entah antara mau pakai ini buat coret-coret, buat kebutuhan gambar-gambar atau bikin notes. Karena kalau buat bikin notes dan lain-lain sih ini masih bisa banget ya. Yang nggak jalan cuma sensor biometrinya. Atau dijual lagi apa adanya. Teman-teman ada yang mau beli nggak? Kalau saya jual 3 juta misalkan. Kalau ada yang mau beli, nanti kita lanjut ke Tokopedia ya. Tapi intinya adalah sebelum teman-teman tergiur dengan flagship jadul saat ini dari beberapa brand ya. Nggak cuma Samsung saja. Pastikan dulu sellernya mau tanggung jawab kalau ada apa-apa, termasuk kalau misalkan baterainya udah ngedrop nggak bisa ngangkat lagi. Dan juga jangan tergiur dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga awalnya. Walaupun sebetulnya ini tidak terlalu murah sih, 5 juta ya. Rugi banyak sebetulnya kalau ini beneran rekondisi nih. Karena 5 juta, saya jual 3 juta aja udah rugi 2 juta ya. AdSense nggak nutup bos 2 juta. Jadi tidak akan ada video review dari Samsung Galaxy Note 8 ini karena saya masih galau antara mau dipakai atau dijual lagi. Yang penting teman-teman hati-hati saja dalam membeli smartphone yang umurnya sudah rada lama. Entah itu garansinya takut sudah habis, baterainya takut sudah nggak bisa ngangkat lagi, atau kayak gini, takutnya rekondisi dengan beberapa hal yang sudah tidak jalan lagi. Ini kalau misalkan beneran rekondisi, dia mainnya
atau ngerakitnya, masang-masangnya lagi, rapi banget. Karena saya nggak nyangka ini rekondisi sama sekali. Beneran nyangka ini baru sampai ketika sensor biometrinya nggak jalan. So, gitu aja kali ya. Cuma ngingetin teman-teman buat lebih hati-hati lagi kalau mau membeli produk yang sudah lama. Atau kalau mau lebih bebas risiko lagi, belilah produk yang lebih baru saja. Apalagi sekarang kan sudah mau masuk jaringan 5G di berbagai kota ya. Konon kabarnya tidak akan terlalu lama seperti perpindahan 3G ke 4G dulu ya. Karena BTS 4G saat ini sudah bisa dipakai buat BTS 5G. Tapi sampai saat ini pun masih operatornya 1 atau 2 saja ya yang sudah menggelar layanan 5G dan di Cimahi mah belum ada. Jadi curhat kan. Oke, gitu aja video kali ini. Jangan lupa hati-hati ya dalam membeli produk selalu. Terutama kalau beli online nggak bisa ngecek dulu. Pastikan sellernya bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Oke, gitu aja. Dan jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.